Halo, apa kabar pemirsa, teman-teman semua? Salam sehat. Kali ini kita akan mereview Nextool Mini Flagship untuk kategori keychain karena dia kecil ya, 6,5 cm kali 2,6 2,7 cm lebarnya. Banyak hal yang menarik karena Nextool Mini keychain atau sejenis gantungan kunci ini sangat menarik gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu data-data awal. Ini baru saya beli sendiri, jadi ingin sekali mereview. Oke, namanya Nextool pisau lipat multifungsi 10-in-1 mini knife tool. Nah, ini stainless steel untuk kode KT 5022 silver. Terus kita lihat keterangannya, dia untuk bodinya ini besi 30 CR13. Lalu untuk blade atau bilahnya 50 CR 15 MOV Mobednum Faladin. Jadi yang terakhirnya ini kalau saya pelajari dari situsnya Jerman, Outdoor Measure, singkatannya itu MOV ini ya, Mobednum Faladin ya, itu kategori komponen-komponennya gitu. Oke, setelah saya unboxing, lalu di dalam hanya ada instruksi manual, lalu keterangannya untuk 10 fungsi in-one-nya. Lalu saya pasang lanyard yang ada untuk memudahkan mengoperasikan mini keychain ini gitu ya. Oke, dari 10 fungsi mungkin yang paling mendasar, yang paling sangat diperlukan, yang biasa kita hari-hari pakai itu pisau, tang atau pliers, dan ya nampaknya dua itu ya. Oke, kita lihat dulu mulai dari tang. Sebelum saya beli, saya coba baca-baca di online, di review-review, terutama Amazon ya, bahwa apa sih masalahnya di mini keychain ini gitu. Jadi untuk flagship sebenarnya dia kalau dibandingkan dengan Leatherman, Gerberdime, Leatherman-nya itu ada yang Micra, ada yang style PS dan Squirt. Sebenarnya untuk pisau dan pliers ini cukup kompetitif, bahkan boleh dibilang lebih tebal sedikit ini si Nextool Mini ya. Jadi yang kedua, selain pliers atau tangnya ini, kita bisa lihat pisaunya. Nah, pisaunya ini tadi dibilang bilahnya itu bahasa sainsnya adalah 50 CR MOV. Jadi 50 CR MOV ini kalau setelah saya pelajari, dia kalau di Jerman itu masuk kategorinya untuk kitchen set ya, pisau-pisau yang untuk di dapur gitu. Kalau orang Inggris menyebutnya masuk kategori dalam tingkat kekerasannya, kekuatannya, atau Rockwell hardness-nya itu 54, tapi kalau di Jerman itu 56. Jadi
barangkali toleransi antara itu ya, 54 dan 56. Jadi dibilang stainless steel tapi bukan stainless. Apa itu? Ya kalau bahasa ilmiahnya, jadi ternyata stainless steel ini juga ada yang pure, ada yang campuran gitu ya. Campurannya, komponennya kromium, fosfor, dan macam-macam gitu, elemen-elemennya yang di dalamnya. Nah, jadi untuk CR MOV 50 ini kemungkinan mudah tumpul tapi bisa diasah gitu. Jadi karena ya itu tadi, di Jerman pengelompokannya mereka menggunakan ini untuk kitchen gitu ya, pisau-pisau dapur ya. Tentunya Cina mengadopsi standar-standar yang ada di Eropa sana karena mereka punya panduan rujukan gitu. Tapi saya pikir untuk outdoor, untuk tugas-tugas yang ringan ya why not gitu. Asal tidak yang menggunakan force ya atau pressure yang besar, tenaga yang besar seperti memotong kayu yang diameternya tebal-tebal, ya tentu itu akan mudah tidak kuat gitu ya. Cuman barangkali ya kita harus melihatnya secara keseluruhan bahwa tidak hanya besinya aja, tapi di sini kelihatannya spring atau pernya ya, saya perhatikan. Nah, ini ada per dalam, ada per luar gitu. Kalau saya lihat di Amazon, saya lihat beberapa foto ada yang per dalamnya itu jebol. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada yang per dalam, ada yang per luar. Yang per dalam ini yang kadang-kadang ya karena dipaksa berkali-kali dia nggak kuat gitu ya. Nah, kalau penggunaannya berarti ya harus menakar juga. Saya pikir kalau tugas-tugas yang ringan ya nggak masalah gitu ya. Kalau sudah menggunakan excessive force atau pressure yang berlebihan, nah kita harus pandai mengatur temponya gitu. Jadi tidak langsung tapi bertahap gitu. Yaitu untuk terkait besi ya, pisau dan tang, terutama yang menggunakan spring atau per ini gitu. Jadi harus ya, lagi-lagi ini kategorinya adalah keychain gitu. Jadi jangan disamaratakan dengan pisau lipat yang besar-besar gitu ya. Pisau lipat yang besar-besar, keychain itu sekelas 51 mm. Nah, di atas itu mungkin ada yang middle, ada yang large gitu ya. Jadi ya kita harus memilah dan menakar juga gitu. Oke, fungsi berikutnya ada apa? Saya lihat cukup banyak situ. Ya, ini nail file buat kikir kuku. Terus di sebelah kanannya pisau, di sebelah sini ini bentar ya, di sini saya lihat dulu. Ini bottle opener. Nah, ini cukup bagus, ada kuncinya. Oh ya, terkait blade pisau, di sini nggak ada kuncinya ya teman-teman. Kenapa si blade ini tidak ada fungsinya? Yaitu tadi karena dia masuk ke kelompok keychain. Ya tentunya di sini ada kepentingan ya. Untuk memproduksi ini kepentingannya adalah regulasi dan tidak regulasi. Kalau di mainland Eropa kontinental, saya pikir untuk yang bisa beredar di pasar itu memang ya seperti ini, tidak menggunakan folding lock mechanism gitu atau penguncinya gitu. Tapi kalau yang
pakai pengunci, dia tidak boleh digunakan di tempat umum gitu. Jadi hanya memang di outdoor gitu. Kalau tidak si polisi nanti akan menanyakan gitu ya. Jadi lebih ke situ gitu ya, karena ini keychain kategori, jadi ya tentunya hanya untuk keperluan ringan dan bisa dipakai di tempat umum. Jadi itu ya beberapa hal mendasar. Saya pikir untuk kualitas ya ini lumayan bagus gitu ya. Ya lebih ke urban lah, perkotaan gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk outdoor pun, untuk yang tugas-tugas ringan ya itu bisa juga gitu. Jadi lagi-lagi ya ini sangat bagus sekali karena ya dibandingkan yang lain seperti Minecraft, Victorinox Classic, ya, dua keunggulannya itu tadi pliers dan gunting, tang dan gunting gitu ya. Itu yang dua intinya. Ya saya pikir itu sih secara garis besar ya. By the way, untuk pliers ya juga sama, jangan disamakan dengan pliers atau tang yang jenis menengah besar. Ya, tang yang berjenis ya, dalam kelompok tersebut ya memang punya kemampuan yang kuat gitu ya. Nah untuk ini tangnya juga jangan dipaksa, jadi yang ringan-ringan saja gitu. Tapi untuk melakukan tugas sederhana saya pikir lebih dari cukup gitu ya. Oh yang saya lupa apa lagi ya, yang belum saya ini kan gunting. Oh iya, jadi gunting, pisau dan tang, tiga ini ya, pisau, gunting, tang, tiga ini kuncinya si mini flagship gitu. Yang lain-lain saya pikir screwdriver atau obeng, ada atau flat screwdriver yang rata itu juga saya pikir cukup kompetitif gitu ya. Jadi ya ini bagus banget sebenarnya mini flagship ini gitu. Oke, di itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya apa lagi ya? Sebentar teman-teman, ini saya harus ya, ini keren sih sebenarnya, keren, mekanismenya keren. Oke, jadi secara garis besar ini ya saya pakai lanyard untuk menopang dan ini untuk jempol ya biar megangnya handy, lebih enak gitu ya. Terus ya, saya juga punya casing ya, casing rajut dan ini bagus banget. Coba kita masukin. Oh, it's really cool. Yap, keren teman-teman. Keren. Oke, demikian review singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat.